Selamat siang semuanya. Berharap suara saya jelas ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hampiri Engkau siang ini. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan bisa bersekutu bersama. Kami mau belajar firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapi kami, mengurapi hati pikiran kami. Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami untuk boleh fokus kepada Tuhan, karena kami mengakui kami tidak selalu siap, kami tidak selalu setiap waktu memberikan, persembahkan hati, pikiran, jiwa yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan saat-saat aktivitas rohani seperti ibadah ini pun kami mengakui kami tidak selalu siap ya Tuhan. Kami hanya mohon anugerah Tuhan, menolong kami bisa menikmati hadirat, menikmati firman. Mungkin di antara kami ada yang gelisah, ada yang sedang sedih, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang lelah di dalam segala problematika hidup dan emosi-emosi yang terkandung di dalamnya. Biarlah saat ini kami sungguh-sungguh siap menerima firman-Mu. Berkaryalah ya Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, saya coba share screen dulu. Oke, apakah PPT saya sudah kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Bang. Sudah, Bang. Mari buka room chat masing-masing. Sebelum saya memulai, saya mau kita interaksi dulu ya. Ini belum full ya, belum share screen. Oh, sudah. Oke. Teman-teman silahkan buka room chat. Sudah ya? Apa kondisi emosi yang sedang saudara-saudari rasakan? Teman-teman, biar lebih gampang ya aku panggil teman-teman aja. Apa kondisi emosi teman-teman sekarang? Coba gambarkan dengan satu emoticon, bukan gambar tapi kata. Silahkan di room chat. Mari teman-teman. Silahkan. Sudah ada kah? Oke, saya lihat chatting dulu banyak. Bingung, lelah, capek. Oke. Apakah ini perasaan anak teknik, guys? Damai tapi capek. Oke. Capek. Ini emoticon apa ya? Kecil sekali di laptop saya. Oke. Ayo, yang lain silahkan. Kita ada 30 akun. Apalagi? Kenapa kebanyakan lelah dan capek ya? Karena perkuliahan. Gembira. Wah, puji Tuhan ada yang gembira ya. Yuk, khawatir. Oke, thank you atas kejujurannya. Ada lagi kah? Oke. Sekarang stop dulu ya. Stop dulu. Saya mau teman-teman, kalau ada earphone, headset, silahkan. Pakai ya, pakai. Teman-teman, kalau saya lagi buka chat begini, kalian di layar kelihatan ya? Chat yang saya share. Enggak kok, Bang. Enggak ya, thank you. Siapa tahu ada yang personal. Teman-teman, kalau ada yang nanti mau chat secara personal, silahkan juga ya. Nikmati aja kita berinteraksi ya. Saya berharap ini bukan searah yang membuat kalian makin capek, tapi berharap ini menjadi sebuah interaksi di mana kita bisa mengalami firman Tuhan. Kalau ada headset silahkan upayakan pakai, upayakan tenang, dengarkan ketika saya membacakan Mazmur 91 yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kan katanya kita Bible study, tapi saya juga tidak akan betul-betul eksposisi. Lebih berharap kita bisa interaksi daripada saya searah gitu ya. Mari teman-teman, silahkan coba dinikmati. Saya berharap kalian fokus kepada emosi.
Jangan dulu mencoba menafsir apa yang saya baca, tapi please alami, ya alami. Jadi secara emosional ketika kalian mendengarkan, coba rasakan emosi yang muncul ketika saya baca. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang teman-teman rasakan? Emosi apa yang muncul? Silahkan kembali lagi ke room chat masing-masing. Emosi apa yang muncul, teman-teman? Yuk, silahkan di chatting. Oke, thank you, grateful, teduh, tenang. Oke, lagi? Tidak adakah lagi yang merasakan? Damai, oke, tenang, peace. Oke, thank you. Saya tunggu. Oh ya guys, teman-teman, mungkin akan ada back sound karena ini hari Jumat. Berharap kalian mengerti maksudnya. Kalau suara dari luar ada masuk, berharap bisa fokus kepada suara saya gitu ya. Karena ini lagi Jumat dan sekretariat Perkantas dekat dengan tetangga sebelah ya, yang akan beribadah Jumat gitu. Oke. Ada lagi kah? Apa yang kalian rasakan ketika tadi mendengarkan Mazmur 91 ini? Aman, damai, tenang, damai, teduh. Itu saja? Tidak ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita akan coba masuk. Nanti kita kembali lagi untuk berinteraksi ya. Oke. Mazmur 91 ini kita akan bagi dua. Ya, kita akan bagi dua. Yang pertama adalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 8, yang kedua Mazmur 91 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Kita akan coba masuk bagian yang pertama, keamanan bagi orang percaya. Teman-teman, coba kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa yang dinyatakan di ayat 1 ini menunjukkan dua hal. Ya.
bahwa semua orang percaya yang hidup bersekutu dengan Allah itu akan senantiasa dilindungi di dalam perlindungannya Ia. Tetapi ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, karakter orang percaya. Yang kedua adalah hak istimewa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, inilah karakter orang percaya. Ini karakter orang percaya. Karakter itu berarti bahwa ini merupakan sebuah bagian dari pengakuan orang percaya. Yang kedua, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa adalah privilege, hak istimewa. Ini tidak dialami oleh siapapun. Sehingga karakter orang percaya dan sebuah privilege, hak istimewa, inilah yang ditunjukkan di dalam ayat 1 ini. Maksudnya apa? Memang orang percaya akan menyatakan hal ini, tetapi juga orang percaya akan mengalami ini. Nah, ayat yang kedua, pemazmur langsung mengaplikasikan kepada dirinya. Dia berkata di dalam jiwanya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi pemazmur ini mengaplikasikan pernyataan umum yang ada di atas di ayat 1. Jadi orang percaya harusnya karakternya dan hak istimewanya adalah ayat 1 dan itu diaplikasikan di dalam dirinya oleh pemazmur. Pernyataan pemazmur di ayat 2 ini, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini menunjukkan apa, teman-teman? Ini menunjukkan dua hal. Bahwa tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Tempat perlindungan dan kubu pertahanan Allahku yang kupercayai itu menunjukkan bahwa pemazmur mau menyatakan aku tidak ragu di dalam Dia. Dan di dalam Allah tidak ada kelemahan, tidak ada keraguan sekaligus. Aku tidak ragu dan di dalam Dia tidak ada keraguan. Tidak ada maut di dalam Dia. Maksudnya begini. Pernyataan pemazmur ayat 2 ini dia tahu bahwa Allah yang dia percayai itu adalah Allah yang dapat dipegang. Dia tidak akan surut. Tidak akan surut. Penyertaan dan perlindungannya tidak hari ini baik, besok berubah. Besoknya baik, besoknya berubah lagi. Tidak. Itu tetap. Karena itu teman-teman, kesaksian ini jelas bahwa orang percaya sungguh-sungguh akan memilih Allah di antara manusia yang memilih dewa-dewa berhala. Ayat 2 ini bukan hanya sekedar slogan, lip service, tidak. Ini bukan hanya sekedar ketika ibadah diungkapkan, ketika dia nyanyi diucapkan, dinyanyikan, dinyatakan, tidak. Gitu. Kita melihat bahwa pernyataan ayat 2 ini jelas mau menunjukkan bahwa pemazmur menyadari ada orang banyak di sekitarnya yang lebih memilih akan berhala-berhala, memilih menggantungkan dirinya kepada sesuatu yang mungkin pada awalnya kelihatan bisa dipercaya. Tetapi dia tahu satu-satunya yang dapat dipegang hanyalah Allah, tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Itulah yang dipercayai. Nah, lantas apa sih janji penyertaan itu? Nah, teman-teman, orang yang mengalami perlindungan Tuhan itu tidak bisa tidak akan menginginkan orang lain mengalaminya. Janji penyertaan itu kan ayat 3 sampai 8. Itu seruan pemazmur. Pernyataan di ayat 3 menunjukkan satu pengalaman. Tetapi pemazmur menyerukan kepada orang lain bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan kebenaran, janji penyertaan Tuhan. Karena itu, orang yang mengalami perlindungan Tuhan akan menginginkan orang lain mengalaminya. Bukan hanya karena dia sendiri sudah mengalami,
tapi karena dia semakin percaya akan kebenarannya. Apa saja itu? Yang pertama di ayat 3 kalau kita baca, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Apa artinya? Janji penyertaan atas bahaya yang tidak disadari, baik secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik ini betul-betul bahwa Tuhan akan menjagai dari bahaya-bahaya, dari orang-orang yang merencanakan kecelakaan bagi kita, dari orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi kita. Secara fisik betul-betul, tetapi juga secara rohani, bahwa Allah akan menyertai kita dari bahaya yang kita tidak sadari, dari si iblis, dari dampak dosa yang menyengat yang direncanakan iblis. Nah, ayat yang keempat, janji penyertaan Tuhan itu menaungi di bawah kepak sayapnya. Apa sih artinya? Teman-teman, menaungi di bawah kepak sayapnya bahwa Allah sendirilah yang menjadi pelindung. Ia bukan hanya menjadi pelindung terhadap si jahat, tetapi mengundang orang percaya ke dalam naungan sayapnya. Perhatikan simbol yang digunakan di sini adalah induk ayam yang akan melindungi anak-anaknya yang lemah. Jadi janji penyertaan itu seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya yang lemah. Jadi dia bukan hanya melindungi terhadap si jahat, tapi melindunginya dalam sebuah kenyamanan. Ini ideal sekali ya. Nanti akan kita lihat. Kita coba lihat dulu kebenarannya. Ini kebenaran. Ayat 5-6 bahwa Tuhan melindungi dari si jahat dan rasa takut pada si jahat. Jadi bukan hanya Tuhan melindungi terhadap si jahat, tapi juga rasa takut terhadap si jahat itu. Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita ayat 7-8 diselamatkan dari antara dari antara maut dan akan menyaksikan pembalasan terhadap orang fasik. Jadi jelas bahwa bagian yang pertama ini ada keamanan bagi orang percaya. Orang percaya akan menunjukkan satu karakter dan satu hak istimewa bahwa dia sungguh-sungguh menjadikan Allah yang Maha Tinggi sebagai tempat perlindungannya. Teman-teman, bagian yang kedua dari Mazmur ini, kesenangan di dalam Dia. Mazmur 91 ayat 9-16. Ayat 9 kembali lagi menekankan karakter orang percaya. Karakter orang percaya. Menghidupi kehidupan kita di dalam Dia sebagai kebiasaan hidup, bukan sekedar pernyataan. Jadi si pemazmur mengulang. Sorry, apakah suara saya terganggu, teman-teman? Atau bisa fokus? Bisa fokus, Masih Bang. bisa kok, Bang. Oke, thank you ya. Teman-teman, ayat 9 itu menunjukkan sekali lagi karakter orang percaya. Apa dikatakan? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Perhatikan di ayat 1 tadi, itu untuk diri si pemazmur, suatu pernyataan umum. Tetapi ayat 9 seruan kepada orang lain. Jadi pemazmur mau menyatakan bahwa menghidupi kehidupan kita di dalam Dia sebagai sebuah kebiasaan. Hidup bukan sekedar pernyataan, bukan sekedar proklaim, bukan sekedar kata-kata rohani yang sangat indah. Kalian akan bisa bedakan orang yang selalu mengulang-ulang kata-kata yang sangat rohani, percayalah kepada Tuhan, tapi tidak mengalaminya. Kalian akan bisa bedakan. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, janji penyertaan dan perlindungan jelas. Seperti bagian yang pertama tadi, orang percaya di dalam karakternya yang menjadikan Tuhan tempat perlindungannya,
itu akan mengalami janji penyertaan Tuhan. Apapun yang dialami tidak akan menyakiti. Dan malaikat akan menjagai. Bagian ini kita akan coba lihat lebih detail. Perhatikan apa yang kalian teringat pada ayat 11 secara khusus. Ini pernyataan yang digunakan oleh iblis untuk mencoba Yesus. Teman-teman, apa artinya? Iblis menggunakan ayat ini untuk mencoba Yesus, tetapi Yesus pada waktu itu berkata, jangan mencobai Tuhan. Bahwa orang percaya akan memperoleh perlindungan Allah, mendapat janji perlindungan. Tetapi menuntut janji perlindungan itu sudah mengingkari karakter orang percaya tadi. Saya ulangi ya teman-teman, begini. Sebagai orang percaya, karakternya tadi itu akan menjadikan Tuhan yang Maha Tinggi sebagai tempat perlindungannya dan dia akan mengalami itu kebenaran. Tetapi menuntut, mencobai Tuhan dengan janjinya itu sudah bertentangan dengan karakter orang percaya. Sehingga kalau Yesus pada waktu itu mengikuti seruan si iblis, itu artinya udah mengingkari dia sebagai anak Tuhan. Mengingkari dirinya sebagai anak Tuhan. Iblis sungguh licik. Ia bukan membuat kita tidak percaya pada janji Tuhan, tapi membuat kita menuntut Tuhan, membuat kita mengingkari diri. Posisi kita sebagai anak Tuhan pasti mengalaminya. Tapi iblis licik banget gitu ya. Kamu coba dong pertanyakan, benar gak? Terbukti gak? Sehingga dia berkata kepada Yesus, kamu kan anak Allah, melompatlah dari atas atap ini. Allah Bapa akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau, sehingga engkau tidak akan perantuk. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Jadi teman-teman, orang percaya itu akan mengalami janji penyertaan Tuhan. Tetapi mencobai Allah itu bertentangan dengan karakter orang percaya. Iblis tidak membuat kita tidak percaya teman-teman, tapi membuat kita menuntut Allah. Karena itu pemazmur langsung menyambung pada ayat 14-16. Karena itu pemazmur ingin menyatakan dan menguraikan bahwa janji perlindungan itu ada di dalam sebuah relasi, bukan di dalam sebuah tuntutan, bukan di dalam sebuah status, tapi dalam sebuah relasi. Maksudnya apa? Janji ini diberikan kepada mereka yang mengenal namanya, yang melekat kepadanya, yang berseru padanya. Jadi janji penyertaan ini tidak dalam sebuah status sehingga engkau harus menuntutnya gitu ya. Bisa mencobai Tuhan, tidak. Ini ada di dalam sebuah relasi. Ketika engkau mengenal dia, namanya, melekat kepadanya, menaruh rasa cinta dan kasihmu kepada dia, dan berseru kepada dia, di saat itulah kita akan mengalami akan janji penyertaannya. Karena itu di dalam eksposisi Mazmur 91 ini saya coba simpulkan sebelum kita kepada aplikasi. Jadi begini teman-teman. Orang percaya akan menunjukkan suatu karakter hidup yang menjadikan Allah yang Maha Tinggi sebagai tempat perlindungannya dan kubu pertahanannya. Orang percaya akan hidup dalam janji penyertaan Tuhan, perlindungannya. Kehidupan dalam providensia Allah itu karena itu ada 4 hal gitu ya. Ini akan menjadi aplikasi bagi kita. Jadi teman-teman, janji penyertaan dan perlindungan Tuhan itu pasti. Tapi persoalannya, bagaimana kita hidup di dalam janji dan penyertaan Tuhan itu? Kalau pemazmur mengatakan kita harus mengenal namanya, melekat padanya, berseru padanya. Maksudnya apa? Kita akan masuk kepada sebuah aplikasi ya, kebenaran yang lebih aplikatif. Teman-teman, hidup dalam providensi Allah artinya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dibawa masuk ke dalam janji perlindungan Tuhan. Itu kebenaran di dalam kairos. Sesuatu yang pasti Tuhan tidak akan ingkar. Tapi itu di dalam rancangan Allah yang kekal. Anak-anak Tuhan tidak akan keluar dari penyertaan Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan.
Tidak akan. Itu pasti. Itu tidak perlu kita ragukan. Tetapi itu ada di dalam rancangan kekal Allah. Kenyataannya, kita sebagai anak-anak Tuhan ini hidup dalam konteks dunia dan waktu kronos, di mana Tuhan itu bukan satu-satunya lagi penyebab segala sesuatu. Maksudnya apa, Bang? Jadi begini, teman-teman, waktu kita mengalami satu penderitaan, itu tidak serta-merta disebabkan oleh Allah. Kalau dikatakan bahwa Allah lah sumber pemelihara kita yang utama dan kita tidak akan lepas dari pemeliharaannya. Persoalannya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa, di dalam waktu kronos, di mana Tuhan bukan satu-satunya penyebab. Sehingga ketika kita menderita, sehingga ketika kita mengalami pergumulan, sehingga ketika kita lelah, sehingga ketika kita mengalami kesulitan, itu kita tidak bisa langsung lagi menyatakan ini di mana providensi Allah, penyertaan Allah di mana ini. Tidak, karena di dunia yang berdosa ini ada banyak penyebab. Yang pertama, di dunia ini bisa disebabkan oleh hukum alam. Hukum alam. Ada bencana alam. Ada bencana alam. Apakah Allah tidak tahu-tahu, tapi itu diizinkan oleh Allah? Ada yang dikatakan oleh karena iblis, oleh karena pengaruh iblis. Ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga ketika seseorang mengalami kesulitan, itu bisa karena jatuh di dalam pencobaan. Ada karena hukum hati nurani, orang-orang nggak bertumbuh. Ada karena dosa yang inevitable, dosa yang tidak terhindarkan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita tidak semua hidup di dalam keluarga-keluarga yang ideal. Kita tumbuh dalam keluarga yang tidak ideal. Ada mungkin di antara kita yang tumbuh dengan keluarga yang sangat toksik gitu. Papa mama kita toksik banget. Seperti racun rasanya, selalu mengatakan hal-hal yang merendahkan gitu ya, selalu mengikat, selalu ada di antara kita yang merasa sangat tidak bebas hidup di dalam keluarganya. Sehingga apa? Sehingga dia mulai menumbuhkan respon-respon yang emosional, mudah untuk mengambil keputusan-keputusan yang salah gitu ya, mudah mengambil keputusan-keputusan yang rasanya nggak masuk akal gitu, karena sangat putus asa hidupnya di tengah keluarganya. Sehingga ketika dia tumbuh sebagai mahasiswa di antara kalian gitu ya, dia akan sangat mudah sekali menyerah, dia akan sangat mudah sekali terjebak di dalam perilaku yang impulsif yang membuat dia terjebak di dalam penderitaan gitu. Sehingga misalnya dia terjebak di dalam berbagai addiction, perilaku-perilaku yang candu gitu. Apa maksudnya? Bahwa ketika dia hidup dalam satu penyakit, itu bisa karena perilakunya yang selalu misalnya free sex misalnya. Dia sadar bahwa dia nggak boleh, dia udah bertobat gitu. Tetapi mudah sekali terjebak ketika ada orang yang mengajaknya kembali untuk melakukan free sex gitu. Sehingga dia mengalami berbagai penyakit. Apakah ini disebabkan oleh Tuhan? Tidak. Apakah dia tidak dilindungi Tuhan? Tidak demikian. Tapi dia memilih untuk melakukannya. Sehingga di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, di dalam waktu yang berdosa ini, ada banyak hal yang membuat kita mengalami kesulitan, penderitaan. Itu bisa karena kepribadian kita. Kepribadian yang nggak matang. Yang mudah sekali mengalami emosi-emosi negatif yang membuat kita ingin mengakhiri hidup misalnya. Terjebak ke dalam perilaku-perilaku yang mengambil jalan pintas misalnya. Dan seterusnya. Dan kalau diselidiki itu semua bersumber dari kehidupan bersama keluarga yang tidak mengalami satu kondisi yang ideal. Apakah kita harus menyalahkan keluarga kita? Enggak juga. Karena tidak ada juga satu keluarga pun yang ideal di mana kita akan tumbuh dengan baik.
Karena itulah dalam kondisi kita hidup di tengah dunia dan waktu kronos ini, kita melihat ada anugerah Tuhan. Kalau tadi bahwa di dalam rancangan kekal Allah, kita mengalami providensia Allah yang kekal, itu pasti. Tetapi di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, Tuhan menyediakan anugerah bagi kita. Sehingga ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak ideal ini, kita bisa merasakan bahwa ada anugerah yang tersedia. Yang ketiga, bagaimana hidup dalam providensi Allah. Nah, anak-anak Tuhan hidup dalam kehidupan yang tidak terprediksi kalau begitu. Unpredictable. Bahwa kalau kita hidup di tengah dunia yang berdosa dan waktu kronos ini yang di mana Tuhan bukan satu-satunya penyebab yang terjadi, maka kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak terprediksi. Artinya apa, teman-teman? Saya punya kakak, beberapa waktu tahun yang lalu saya merawat dia, membawa dia ke rumah sakit sampai ke Penang, Malaysia, oleh karena dia mengalami kanker rahim stadium di atas 4 lah ya, stadium akhir. Teman-teman, apa yang saya alami waktu itu adalah saya bertanya, Tuhan, saya kenal kakak saya orang yang sangat setia kepada Tuhan. Dia memberikan hidupnya melayani Tuhan sebagai penatua gereja. Dia sungguh-sungguh mau belajar firman supaya bisa melayani gerejanya. Tetapi dia menderita. Saya minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan anakmu ini. Pulihkan anakmu ini. Tapi dari sehari ke sehari dia makin merosot. Tapi ketika di Malaysia itu, di rumah sakit, dia bilang kepada saya, aku tidak akan berpaling dari Tuhan. Penyakit ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Sungguh hidup tidak terprediksi, teman-teman. Ada anak-anak Tuhan yang begitu setia, itu mengalami berbagai penderitaan. Anak-anak yang setia melayani tidak terlalu ideal hidupnya. Hidupnya pas-pasan. Kalian mungkin sering ya menerima berita viral, ada hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan, tapi gerejanya hampir ambruk. Ada hamba-hamba Tuhan yang penuh kecukupan, kelimpahan gitu ya. Hidup di negara yang begitu maju, hidup di gereja yang begitu besar. Tapi ternyata ketahuan misalnya, hamba Tuhan ini korupsi, hamba Tuhan ini berzina, hamba Tuhan ini melakukan hal-hal yang memalukan gereja. Sungguh tidak terprediksi. Di tengah-tengah kehidupan yang demikian, Tuhan tetap melindungi dan menyertai kita. Jadi anak-anak Tuhan hidup dalam kehidupan yang tidak terprediksi, teman-teman. Yang terakhir, bagaimana hidup dalam providensi Allah adalah anak-anak Tuhan hidup dalam waktu yang hanya dapat diisi dengan satu kejadian. Maksudnya apa? Begini, teman-teman. Saat ini kita beribadah, hanya bisa beribadah. Tapi memang saat ini sih bukan hanya satu aktivitas ya. Kita bisa buka Zoom, kita ngerjain tugas, kita bisa chattingan dengan teman-teman, bahkan kita bisa sambil melakukan apa yang papa mama minta. Bayangin bisa 4 kejadian sekaligus. Tapi apapun itu secara umum, kita hanya bisa mengisi satu waktu itu dengan satu event, satu kejadian. Dan seringkali kita ini tidak mengisi waktu-waktu kita dengan pikiran dan hati yang terbaik kepada Tuhan. Kita mengembangkan respon-respon emosional yang negatif. Sehingga misalnya ketika kita dari kecil misalnya hidup di dalam impulsiveness, selalu melakukan hal-hal yang yang mencari kesenangan, sensation seeking ya gitu ya, secara psikologis di otak kita selalu mencari kesenangan. Sehingga kita membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang yang mencari sensasi gitu. Sesuatu yang menyenangkan di pikiran kita, game misalnya, atau perilaku naik gunung misalnya. Kalau itu sih mungkin positif, tapi sensation seeking juga bisa menjebak kita kepada perilaku-perilaku yang candu seperti yang saya jelasin. Sehingga waktu yang kita gunakan misalnya ketika kita harusnya belajar, melihat handphone kita langsung
langsung meraihnya dan chatting kemana-mana, searching kemana-mana, dan seterusnya sampai kita akhirnya tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tugas kita. Gitu. Waktu kita misalnya lagi kuliah, buka Zoom, kita sangat tergoda untuk tidur misalnya. Kita membiasakan diri meresponi waktu kita, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang dengan tidak seharusnya. Sehingga anak-anak Tuhan seringkali mengembangkan perilaku-perilaku yang negatif. Tetapi di tengah-tengah hidup yang demikian, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dan Alkitab menyaksikan ketika kita berpaling kepada Dia, Tuhan menganggap waktu yang kita isi secara negatif selama ini dengan negatif itu kembali nol, kembali kosong. Dia menganggap kita kembali menjadi seperti putih, mulai lagi. Itulah providensia Allah. Betapa tersedia bagi kita providensia Allah di tengah-tengah kita selalu mengisi hari-hari kita dengan respon-respon yang negatif. Sehingga teman-teman, apa yang menjadi refleksi bagi kita? Mari buka room chat sekali lagi. Room chat. Boleh bertanya secara personal, chatting personal, boleh bertanya di chat umum, tapi saya mau kita menjawab ini. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan selama ini? Bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan dalam rangka hidup di dalam providensia Allah? Apakah kita hanya hidup di dalam Tuhan akan menyertai secara kekal, atau kita hidup di dalam yang tadi kita hidup di dalam konteks dunia dan waktu kronos ini sehingga kita selalu mengalami hal-hal yang kita pikir kenapa ini terjadi, atau kita hidup di dalam kehidupan yang tidak terprediksi, mengalami berbagai kesulitan misalnya, pergumulan, atau kita hidup dengan mengembangkan hal-hal negatif. 1, 2, 3, 4. Coba kita jawab di room chat. Gitu. Silahkan. Boleh 2, 1 dan 3 atau 1 dan 4. Silahkan teman-teman. Silahkan buka room chatnya. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan selama ini? Yang mana seringkali kita alami? 1, 2, 3, 4. Oke, saya lihat room chat dulu. Oke. Boleh yang lain merespon? Atau terlalu personal ya? Kalau terlalu personal, oke. Jawab di personal chat juga tidak apa-apa. Atau sekalian kalian boleh jawab apa yang menghalangi kita untuk mengalami janji penyertaan Tuhan selama ini. Apakah kepribadian kita, perilaku kita, ada hal-hal yang kita kembangkan gitu, perilaku yang negatif, atau pengalaman-pengalaman kita, apa yang menghalangi untuk bisa mengalami janji penyertaan Tuhan itu? Silahkan. Thank you untuk kejujurannya ya. Mengandalkan diri sendiri. Silahkan yang lain. Oke. Saya tidak sebut namanya, ada yang personal, tapi saya akan bacakan. Belum 100% ya mematuhi perintah Tuhan ketika melanjutkan kehidupan diri gitu ya, dan mendukung keluarga sendiri, kepribadian dan hal-hal duniawi seringkali yang negatif. Oke, thank you. Capek kuliah ya, ada yang private juga, ego kita sendiri gitu ya, atau merasa masalah dunia nggak bisa dikalahkan sama Tuhan. Oke, ini menarik teman-teman. Apakah memang masalah dunia ini tidak bisa dikalahkan sama Tuhan? Berharap 4
4 hal ketika hidup dalam providensi Allah bisa menjawab pernyataan ini. Jadi bukannya Allah tidak bisa mengalahkan masalah dunia ini. Ya, janji penyertaan Tuhan itu kekal, itu jelas. Itu di dalam kekekalan Allah. Tetapi ketika kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini dan waktu kronos ini, ternyata Tuhan bukan satu-satunya penyebab. Ada kepribadian kita yang kita kembangkan, respon-respon negatif yang kita kembangkan. Gitu. Nafsu dan keserakahan itu yang menghalangi, thank you. Mudah terdistraksi sepenuhnya sama kesulitan yang dihadapi, thank you. Oke. Kalau kalian mau bertanya juga silahkan ya. Selain respon. Atau waktu saya sudah habiskah MC? Apa masih ada waktu untuk tanya jawab? Oke. Ada lagi? Apa yang menghalangi kita untuk mengalami janji penyertaan Tuhan? Silahkan. Kepribadian dan pengalaman. Iya, ini seringkali. Inilah yang menghalangi kita. Oke, kalau tidak ada lagi, berharap kita semua menyadari bahwa secara pasti firman Tuhan menyatakan kita sebagai anak-anak Tuhan itu mengalami janji penyertaan Tuhan. Ya, tetapi oke. Sebentar ya. Oke, masih ada 8 menit lagi. Silahkan teman-teman kalau kalian ingin bertanya, masih ada waktu 8 menit. Boleh secara personal, private, apa yang ingin kalian tanyakan. Jadi secara pasti kita memang ada di dalam janji dan penyertaan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah dunia yang sudah hidup dalam dosa ini, kita mungkin mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, kelelahan studi, dan seterusnya. Itu tidak menandakan Allah ingkar terhadap janji penyertaannya. Justru Allah menyediakan anugerah yang akan membawa sukacita kepada kita dalam mengerjakan bagian kita. Oke, ada satu pertanyaan. Mohon maaf Bang, mic-nya nggak gitu kedengaran. Oke, ini sudah ya? Sudah Bang. Oke, thank you. Oke. Ini private, apakah saya jawab? Tapi ada label kampusnya ya. Oke deh, sekarang gini. Kalau misalnya ada seseorang yang di DO dari satu kampus gitu ya, katakanlah bukan UI gitu ya. Lalu dia bertanya, di mana Tuhan dalam hal ini? Katakanlah dia sangat aktif melayani. Katakanlah dia sangat aktif melakukan hal-hal yang baik. Tapi dia di DO gitu ya. Nah, di mana Tuhan dalam hal ini? Pertanyaannya, apakah Tuhan kehilangan janji penyertaannya ketika anak ini di DO? Adakah hal-hal lain yang membuat anak ini di DO? Kalau ini respon negatif dari perilaku yang sudah dikembangkan selama ini. Contoh misalnya begini. Dia memilih kampus itu karena harga diri orang tuanya. Karena berkompetisi demi mendapat pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Karena harga dirinya terlalu tinggi. Karena selama ini dia seringkali dibandingkan dengan orang lain. Sehingga dia memilih kampus ternama ini supaya dia beroleh self-esteem. Gitu ya. Tetapi kemudian seringkali orang-orang seperti ini itu mengembangkan respon yang negatif. Oleh karena hidup di dalam kebutuhan akan pengakuan,
Seringkali orang-orang seperti ini itu butuh pelarian. Sehingga ketika udah mendapat kampus itu, dia memang aktif melayani gitu. Tapi orang-orang ini seringkali menjadikan pelayanan menjadi tempat pelarian dari rasa lelahnya gitu. Sehingga dia mungkin kurang bertanggung jawab. Sorry ya, ini bukan hanya soal yang ditanyakan tadi secara private, tapi aku coba membayangkan. Sehingga ada respon negatif yang dikembangkan gitu ya, yang membuat dia tidak bertanggung jawab atas studi ini dan akhirnya keluar. Orang ini pun kalau dia anak Tuhan tetap hidup di dalam janji penyertaan Tuhan. Datanglah di dalam Tuhan sekali lagi. Ada anugerah. Apa yang dia bisa pelajari? Apa yang dia bisa terima dari Tuhan? Gitu. Oke, berharap ini bisa menjawab ya. Ada pertanyaan. Misalnya kita merasa terlalu hancur, terlalu berantakan untuk meminta penyertaan Tuhan. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk kembali meyakinkan diri kita kalau Tuhan itu selalu ada untuk semua orang? Gak peduli seberapa hancurnya kita. Jelas, teman-teman. Kalau engkau anak Tuhan, sekali lagi ya, selalu selalu melihatnya 4 hal itu langsung ya. Kepada semua pertanyaan ini, 4 hal itu. Secara pasti firman Tuhan berkata setiap anak Tuhan akan dilindunginya. Anak Tuhan berarti harus mengekspresikan satu karakter, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Gitu ya. Tetapi ternyata di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, sekali lagi, kita seringkali hidup dalam kondisi yang tidak ideal sehingga kita berantakan. Kita seringkali menghadapi dosa yang inevitable, dosa yang tidak terhindarkan. Oleh karena misalnya begini, kita terjebak misalnya, kita punya orang tua yang selama ini tidak terlalu memberikan satu kontrol yang baik karena mereka sibuk masing-masing kerja. Papa mama kita sibuk kerja dan kita dibiarkan. Mereka sih memberikan fasilitas yang terbaik kepada kita. Tapi mereka pulang udah malam, udah lelah. Sehingga selama ini kita hidup dengan begitu mudah. Kita nggak tahu, nggak punya aturan yang begitu ketat gitu. Misalnya. Sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan insting kita. Kita mengembangkan insting kita untuk bertahan hidup. Sehingga secara kemampuan memang IQ kita memampukan kita untuk bisa mendapat pendidikan yang terbaik, sekolah terbaik, kampus terbaik, bisa lulus di FTUI misalnya. Tetapi insting kita untuk hidup kita itu digerakkan oleh insting kita untuk hidup gitu, secara psikologis. Sehingga kita ini orang-orang yang ketika misalnya dari kecil, dari mulai masuk remaja, ketika menghadapi tekanan, kita langsung stres. Kita langsung mengembangkan satu pikiran mengakhiri hidup aja deh. Atau kalau nggak mengakhiri hidup, mencari pelarian lain. Game, pacaran, seks bebas, pornografi, jalan pintas, dan seterusnya. Kita kembangkan hal-hal yang negatif untuk meresponi tekanan-tekanan hidup ini. Saya lihat dulu, siapa tahu ada peringatan waktu. Oke, nanti kita terlalu banyak tanya jawab, waktunya habis. Sehingga kita mengalami kehancuran hidup. Kita merasa begitu kotor. Oleh karena kita sudah mulai terjebak kepada perilaku yang destruktif. Yang kita sendiri merasa jijik melihat diri kita. Kok aku seperti ini? Misalnya ada yang sampai terjebak kepada kok bisa aku mulai mencintai sesama jenis bukan yang lain jenis. Atau kok bisa aku mulai melakukan hal-hal yang kotor gitu. Memanipulasi pacar misalnya untuk memuaskan keinginan kita. Misal, kok bisa padahal aku aktif pelayanan, aku anak Tuhan. Sehingga ketika kita melihat diri kita melihat diri kita yang kotor. Di mana? Apakah kita masih bisa melihat janji penyertaan Tuhan? Ya. Kalau engkau anak Tuhan, sekali lagi, di tengah dunia yang sudah berdosa ini, Tuhan menyediakan anugerah bagi kita untuk datang kepada Dia. Alkitab menyaksikan sekotor apapun seperti Simpson
mengisi seluruh hidupnya dengan sesuatu yang bermain-main. Orang yang diurapi Tuhan ini, Simpson ya. Tapi ketika di akhir hidupnya dia berkata, izinkanlah di akhir hidupku ini, aku melakukan sesuatu hal bagimu Tuhan. Tuhan izinkan loh teman-teman. Sehingga Alkitab mencatat di akhir hidup Simpson dia membunuh lebih banyak orang Filistin dibanding selama dia hidup. Ini bukan soal membunuhnya, ini soal dia akhirnya berguna bagi Tuhan di akhir hidupnya. Datanglah pada Tuhan, siapapun engkau teman-teman. Gitu. Banyak pertanyaan yang masuk, saya pilih satu lagi sebelum kita akhiri. Saya minta waktu ya. Saya pilih saja satu ya. Oh ya, sudah cukup juga sih waktunya. Baik, teman-teman. Silakan kita bisa share secara personal, bisa melalui IG, bisa melalui nomor handphone, WA, silakan minta kepada teman-teman pengurus, kita bisa share secara personal di luar waktu ini. Kiranya kita semua boleh ditolong untuk kembali diteguhkan, siapapun kamu saat ini. Janji Tuhan jelas. Dia akan menyertai, melindungi engkau. Dan dia akan memberikan anugerah kepada engkau di tengah-tengah dunia yang unpredictable, di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa, di tengah-tengah dunia di mana kita seringkali lebih mengutamakan perilaku-perilaku dan respon negatif. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah kami, Allah yang maha tinggi, tempat perlindungan yang teguh, benteng yang kokoh. Tetapi ya Tuhan, kami juga sadari di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini, kami menghadapi banyak hal. Ada banyak hal yang kami alami yang Tuhan bisa izinkan. Dan seringkali itu membuat kami sulit memprediksi apapun yang terjadi. Sehingga ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami lebih mengutamakan respon-respon kami sendiri, mengekspresikan kepribadian kami, natur kami. Dan di dalam keadaan hidup kami yang mengalami kesulitan, kami mulai bertanya, di mana janji penyertaan Tuhan? Karena janji penyertaan Tuhan akhirnya seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, engkau tetaplah Allah yang setia, akan menyediakan perlindungan dan penyertaan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Tolonglah kami, tolonglah adik-adik ini di tengah-tengah studi mereka, supaya mereka melihat, mengalami akan janji penyertaan-Mu, sehingga timbullah sukacita, timbullah satu pujian, timbullah suatu syukur kepada Tuhan. Dan mereka boleh bergirang, mereka boleh menjalani aktivitasnya, melakukan tugas tanggung jawab sebagai mahasiswa dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.